Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu. Saya Cak Gondrong Dalam acara Lampah Jagat. Perjalanan kita kali ini kita sudah berada di Candi Tikus ya Cak Gondrong? Iya, Candi yang Tikus. berada di Mojokerto. Nah, jangan lupa sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita terus bersemangat untuk menelusuri sejarah dan peradaban Nusantara. Buat pemirsa Lampah Jagat, sebelum lanjut nonton video, tradisikan nonton sampai selesai. Ya. Ikutin terus perjalanan kami di Lampah Jagat. Ini ya Cak Gondrong, yang tadi disebutkan ada bilik-biliknya itu. Nah, dua bilik itu. Dua bilik itu. Satu sebelah kiri sama kanan. Ini kan tangga 2 trap, 3 trap, itu kan mungkin mengarah untuk ke arah candi. Iya, iya. Nah, terlihat ya Mas dari gambarnya, Iya. perlambangannya bunga teratai. Bunga itu yang bawah itu ya Cak? Ini menara-menaranya Mas. Iya, iya. Itu besar menara utamanya. Paling tinggi itu menara utama ya Cak? Iya. Memang struktur utama dia itu batu bata. Ya, batu bata merah ya Cak? Ini karena hujan, musim hujan ini airnya banyak ya Cak? Ya, namanya juga perbutaan Mas, jadi perlambangannya pasti ada air. Cuma karena ini mungkin lagi musim hujan, jadi dia hampir menyeluruh. Iya, iya. Kalau kemungkinan musim ini kan cuma di bilik-bilik aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Ari Bayu. Saya Cak Gondrong. Saya Purwanto. Ini kami dari tim Lampah Jagat Pak. Ya. Ingin mengetahui tentang sejarah Candi Tikus ini sendiri. Terus sebelumnya Candi Tikus ini berada di daerah mana Pak? Secara administratif berada di Dusun Dino, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, ya otomatis Kabupaten Mojokerto. Jadi secara administratifnya seperti itu. Ini peninggalan kerajaan apa Pak? Diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit karena memang diperkirakan juga abad 13 sampai 14 itu. Tapi sebenarnya juga perkiraan, tapi ada faktor-faktor yang mendukung mengapa kok bisa dibilang sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Jadi peninggalan kerajaan Majapahit. Iya betul. Di era raja siapa? Itu sendiri juga belum ada kepastian ya, karena memang nggak ada tahun berapa dibuat candi ini. Ya ada sebagian yang bilang bisa saja kalau kita berbalik ke sejarah Majapahit di masa keemasannya kan di bawah Prabu Ratu Tribuana Dewi Tunggal Dewi ya, yang diteruskan oleh putranya yaitu Prabu Hayam Wuruk. Jadi kemungkinan pada masa beliau itulah candi ini juga dibuat. Hayam Wuruk. Ya bisa saja Hayam Wuruk atau mungkin didahului Ratu Tribuana baru diteruskan Prabu Hayam Wuruk, karena memang Ratu Tribuana sendiri kan nggak bisa seberapa lama menjadi ratu ya, kemudian diteruskan oleh Prabu Hayam Wuruk. Kalau untuk ditemukan sendiri ini kapan Pak? Kalau ditemukannya pada tahun 1914. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ya sekitar 100 tahun lebih lah. Iya. Pernah dibugar atau?
Kalau candi ini candi tikus sendiri beberapa kali mengalami penelitian dan pemugaran. Ya tepatnya diawali tahun 1914 itu baru ditemukan, kemudian dilanjutkan tahun 1922-23 itu ada penelitian dari pihak Belanda dengan bukti pemasangan menara yang paling tinggi itu, menara induknya, induk tengah itu. Itu juga dibagikan gorong-gorong sebagai pembuangan alternatif. Tapi kalau rincian penjelasan mengenai hasil penelitian itu sendiri pun belum ada, maksudnya belum ketemu ya. Tapi yang paling besar pemugaran dilaksanakan tahun 1985 sampai 89 dan ditandai dengan tugu peresmian pada sebelah sana pada tanggal 21 September 1989. Dari semua ornamen candi itu lebih ke batu bata merah ya. Memang kalau kita perhatikan mungkin dari semua peninggalan yang ada di Telaulan itu utamanya ya dari Majapahit itu rata-rata yang banyak memang dari batu merah, termasuk candi tikus ini sendiri mungkin bisa dipresentasekan sekitar 90% itu dari batu merah, sekitar 10 bahkan mungkin bisa kurang itu dari batu andesit atau batu kayu, terutama terdapat pada pancurannya. Iya Pak, ini kan namanya candi tikus ya Pak. Benar. Kok dinamakan candi tikus sendiri itu kenapa Pak? Ya, ini yang pasti ada hubungannya dengan tikus kan. Memang kalau kita telusuri setiap pengambilan nama biasanya kalau orang-orang dulu itu dengan suatu kejadian, dengan suatu peristiwa. Nah, ini sendiri tahun 1914 tepatnya di Dusun Deno ini juga pada tahun tersebut mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Ya, kemudian penduduk bermusyawarah, berembuk, tercapai mufakat, diadakan pengejaran secara bersama-sama ke semua sawah, ladang, bahkan sekitar daerah tempat sini. Nah, ketika diadakan pengejaran, setiap pengejaran diadakan itu tikus-tikus yang masih hidup larinya ke arah sini. Jadi dulunya masih sebuah gundukan tanah berbatu, bahkan sebagian tempat ini adalah makam sembah. Nah, ketika dikejar, setiap kali kejar sini mungkin kalau mau digali pamali lah atau gak bagus karena dekat makam. Nah, pada tahun yang sama seorang bupati yang bernama RAA Kromojoyo Adinegoro sedang berpelesiran ke daerah-daerah kekuasaannya termasuk ke Dusun Dino ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk kalau di tempat digundukan ini merupakan adanya mungkin sarang tikus atau sumber dari kegagalan panen para penduduk. Nah, Pak Bupati menginstruksikan untuk membongkar gundukan tadi karena ada yang bertanggung jawab sehingga penduduk melaksanakan pembongkaran. Nah, dalam pembongkaran salah satu penduduk secara tidak sengaja menemukan sebuah struktur bangunan atau bisa dibilang tatanan bata yang melebar ternyata ke arah makam juga. Kemudian teman tadi dilakukan kembali oleh penduduk ke Pak Bupati. Secara kebetulan ternyata beliau adalah orang yang berperan atau gemar dengan benda-benda yang bersifat kegunaan, sehingga beliau mempunyai inisiatif bekerja sama dengan Belanda karena memang pada saat itu masa kolonial mengadakan ekskavasi atau penampakan atau penggalian tempat ini secara terus-menerus atau secara penelitian secara arkeolog. Selesai tahun 1916. Ketika selesai untuk menampakkan temuan tadi, bahkan makam-makam yang ada di sini dipindahkan ke makam baru. Jadi semua makam yang ada di sebenarnya karena memang ternyata temuan tadi merembet ke arah makam. Akhirnya makamnya diberikan tempat yang baru dan tahun 1916 itu baru nampak secara keseluruhan. Nah, ketika nampak ini mungkin Pak Bupati bahkan mungkin para penggali ataupun orang-orang berpikir kalau di sini adalah tempatnya tikus, maka pada saat itu dihubungkan dengan peristiwa itu temuan tadi dinamakan candi tikus. Banyak tikusnya itu ya Pak? Ya memang kalau menurut cerita saya sendiri nggak tahu ya, karena menurut cerita pada saat itu mungkin beribuan bahkan ratusan ribu tikus berada di tempat itu, memang karena mungkin rongganya bagus untuk sarang tikus atau gimana, tapi ternyata juga banyak tikus yang bermacam-macam, ada yang warna hitam, ada yang putih juga, menurut cerita seperti itu. Kalau sekarang sudah nggak ada ya Pak tikusnya? Sekarang ini sudah terisolasi. Kalau tikus itu kan memang di samping sudah ada keluar airnya, kalau tikus berendam di air akhirnya kan mati juga ya, karena ada musim penghujan gini kan bisa tenggelam ini candinya ya. Nah, sekarang ini ya tikusnya sudah terisolasi, otomatis candi ini nampak seperti ini. Tapi sebenarnya candi ini
sebuah petirtaan, sebuah pemandian ya. Kalau sudah terlanjur namanya candi tikus sampai sekarang pun masih juga digunakan nama itu. Kalau memang sudah ambil namanya salah, tapi gimana lagi, sudah menjadi sejarah sebuah peristiwa pada saat itu. Gitu. Makanya sampai sekarang pun mungkin di depan sana di papan nama ganti diberi tambahan petirtaan Candi Tikus. Kalau dulu namanya Candi Tikus saja. Iya, itu baru sekitar 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu baru diberi tambahan petirtaan Candi Tikus. Nah, dari penemuannya sendiri memang diakibatkan karena pengejaran suatu tikus, ada itunya diambillah dari situ untuk lebih ibaratnya mempermudah untuk menghafal suatu kan orang dulu setiap peristiwa pasti dihubungkan sebuah bahkan sebuah nama daerah, sebuah nama desa dihubungkan dengan suatu kajian pada saat itu lah, menjadi patokan. Setiap diambil nama diteruskan sampai sekarang. Tapi fungsi utamanya emang candi tersebut adalah merupakan perletaan. Iya, kalau kita telusuri benar, itu memang kalau beda dengan candi-candi yang lain kan, kalau candi-candi yang lain kan di atas permukaan tanah, sementara ini di bawah permukaan tanah. Kalau kita perhatikan juga, kalau musim kemarau itu kelihatan pancuran-pancurannya di candi, di bilik candi, bahkan di Candi Induk sendiri banyak pancuran-pancuran yang ada di situ. Nah, itu juga ada 2 macam, berbentuk bunga padma dan kepala makara. Tapi sekarang jumlahnya tinggal 17, yang lain sudah putus dibawa ke museum. Sekarang di Pusat Informasi Majapahit Terahulan sana. Jadi ini fungsinya untuk pertintaan ya? Iya, diperkirakan karena ini ada nuansa keagamaan religiusnya, ya bisa para ahli menyimpulkan kalau tempat ini sebenarnya sebuah petirtaan suci. Jadi digunakan mungkin raja dan keluarga raja sebelum melaksanakan upacara keagamaan, karena di sana di Candi Tikus sendiri ada 2 bilik kecil ya. Sama dengan kalau jenengan pernah ke Jalatunda, sama juga ada 2 bilik kecil, satu digunakan untuk putra, satu digunakan untuk putri. Jadi juga sama di sini, makanya kita bisa ambil kesimpulan kalau ini sebuah pemandian suci digunakan keluarga raja karena digunakan putra dan putri. Tapi banyak yang bilang juga tempat ini sebenarnya sebuah pemandian putri, itu yang orang bilang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita berpaling dari objek yang ada 2 bilik kecil ini digunakan, satu untuk putra juga satu untuk putri, sama dengan mungkin di Jalatunda sana. Nah, adanya 2 bilik pasti untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Tapi semuanya itu juga masih belum ada kepastian. Tapi kan bisa dijadikan ukuran, mungkin Jalatunda yang sudah ada di permukaan ukurannya seperti itu. Jadi dari bentuknya saja mungkin nggak beda-beda jauh secara arsitekturnya ya, sama. Memang kalau di sana mungkin di lereng gunung bahan bakunya dari batu kali, sementara ini yang banyak dari batu merah atau batu bata. Maka dari penemuannya sendiri kan belum ditemukannya dari tahun kan nggak ada tanda-tanda atau bisa bilang orang Jawa condro kumolonya belum tersirat di situ, nggak ada. Yang ada mungkin hanya relief yang sederhana seperti kuncup bunga padma itu aja. Selain itu ditemukan berupa kayak arca yang lainnya nggak Pak di sini? Kalau yang saya tahu dari cerita teman-teman, saya juga kan juru pelihara yang bisa dibilang masih junior, sementara yang itu para senior itu bilang kalau di sini kalau sejenis arca sih belum nggak ada ya. Cuman kalau dulu ada guci ataupun artefak yang sifatnya nggak terlalu penting itu memang juga ada. Tapi kalau katanya ada patung, sementara ini sumber yang saya terima belum ada. Kalaupun orang bilang patung, mungkin reruntuhan atau putusan dari pancuran tadi, orang bilang dikira patung, tapi sebenarnya itu adalah putusan pancuran yang sudah nggak bisa digunakan lagi atau sudah putus, diangkut ke museum sana. Jadi yang sudah nggak berkembang di sini langsung ditarik ke museum untuk diamankan. Memang karena berbahaya, bahkan pernah terjadi hampir pencurian ketika malam hari itu. Kan di sini belum ada shiftnya penjaganya, itu pernah hampir dicuri orang karena ketinggal bahan-bahan untuk mencuri itu sendiri ya. Ada linggis, ada palu dan sebagainya, itu gunakan untuk mengambil pancuran tadi. Nah, makanya sekarang ini untuk Candi Tikus di samping jaga siang juga ada jaga malam untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal yang demikian lagi. Tangan-tangannya nggak bertanggung jawab. Cuma dari
apa ya, pentingnya sejarah malah dimanfaatkan untuk kepentingannya diri Iya. sendiri. Ya biasanya dikomersilkan Iya. kadang-kadang kan nilainya ada yang pesan mungkin mahal ya. Mahal, ya. Tapi kalau orang-orang awam ya dinilai dikira nggak ada nilainya. Iya. Tapi orang-orang tertentu itu Nilai. menghargai lebih yang kita bayangkan. Iya. Seperti kita orang apa ya, ibaratnya pencinta sejarah. Nilai kita kan bukan materi kan. Melihat barang atau situs itu kan nilai kita kan tentang peradabannya, sejarahnya. Betul. Luar biasanya nenek moyang kita. Jadi lebih mengarah ke pendidikan, pelajaran. Jadi beda halnya kayak mementingkan diri sendiri, mengambil situs itu untuk kepentingan materi. Ada yang disebutkan apa sifatnya bisnis Ya, gitu ya. ya. Kalau ada mungkin pecinta sejarah mungkin nggak seperti itu. Iya. Jadi arahnya ke arah pendidikan. Pendidikan, edukasi, biar generasi penerus itu lebih mengerti akan sejarah peradaban Nusantara itu begitu besarnya. Iya. Kalau kita perhatikan memang mungkin di era tahun-tahun tersebut, tahun-tahun abad 13-14 sudah tercipta suatu arsitek, suatu tata cara pembangunan Ya. sebuah bangunan yang sifatnya besar. Mungkin bisa kalau kita hitung aja tahun abad 13 sampai sekarang kan sekitar 700 tahun. 700 Ternyata tahun, ya. benda-benda yang kita lihat ini itu lebih bagus dari tahun-tahun yang kemarin. Sedangkan kalau kita perhatikan juga yang apa bangunan-bangunannya dipugar, ternyata dari bahan-bahannya aja sudah kalah jauh Kalah dari jauh. Mungkin apa ada pesan-pesan buat pemirsa ya. keberadaan situs yang ada di sini. Kalau kita bisa pesan sih ya cukup simpel aja. Ya, Kalau semakin banyak orang-orang muda ya, yang suka dengan benda cagar budaya sifatnya melestarikan, kita juga bisa acungi jempol ya. Semoga tujuan mereka tulus, Ya. bukan hanya sekedar materi. Ya. Di samping untuk kepuasan, memang kadang-kadang tetap ada kepuasan juga ya. Itu juga menjadi acuan juga. Yang pasti untuk anak-anak muda ke depan supaya lebih cinta akan budaya bangsa. Siapa lagi yang cinta budaya bangsa kalau bukan kita sendiri kan? Ya, itu aja untuk pesan-pesan saya. Oh iya Pak, sebelumnya ini kan saya kan tadi kan lihat ada batu yang di dekat pohon itu Pak. Iya. Itu batu apa ya Pak? Sebenarnya itu juga batu reruntuhan candi tikus yang nggak bisa ditempelkan kembali. Maksudnya untuk kalau kita aturannya itu kan harus ada mungkin sudah terlalu banyak yang runtuh sehingga nggak bisa ditempelkan kembali. Jadi itu juga kan ada menara-menara, sebenarnya ada 8 menara itu, yang menara inti dan 8 menara semu itu kan juga ada. Nah salah satunya mungkin menaranya adalah itu, ya. yang nggak bisa ditempelkan kembali karena sudah bagian-bagian yang lain lebih parah rusaknya. Ya. Itu juga masih dari bagian candi. Benar. Ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke. Iya. Informasinya semoga berguna buat kita semuanya. Bermanfaat buat generasi muda, semoga lebih mengerti akan sejarah peradaban bangsa, betapa besarnya peradaban kita, sejarah kita yang kita miliki. Semoga bisa jadi edukasi, ambil pelajarannya biar lebih bermanfaat untuk ke depan. Ya, saya juga dari sebagai mungkin narasumber di sini ya. Iya. Mungkin ada kurangnya juga, banyak kurangnya. Saya Iya. juga mohon maaf karena saya sendiri juga masih belajar juga. Iya. Di samping kita memang tusinya tugas fungsi saya memang sebagai juru pelihara, jadi untuk mengenal secara lebih dalam mungkin kurang. Cuma ya kita tetap belajar ya, sama-sama belajar. Berjalannya waktu kan terus-terus Iya, kita belajar. ambil pelajarannya yang ada di sini. Yang kedua, oke, terima kasih Banyak tadi informasinya. Ya. Oke pemirsa, itu tadi perjalanan kita di Candi Tikus. Cukup di sini ya Cak Gondrong. Iya. Kita langsung akhiri aja Iya, perjalanan kita di sini. Semoga perjalanan kita bermanfaat ini. banyak manfaatnya, Mas. Ya. Oh ya pemirsa, jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Tetap di Lampah Jagat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Cak. Iya, amin. Jangan lupa pemirsa,
Sampai jumpa. Wassalamualaikum.